inspirasi. Ya. Tapi tahu nggak sih ibu-ibu, kalau Anda sebenarnya bisa menjadi inspirasi, mungkin karya kita tidak sebesar 3 wanita tadi, tapi kita bisa menjadi inspirasi minimal untuk orang-orang terdekat kita. Minimal untuk keluarga lah ya. Betul. Minimal untuk diri sendiri lah. Benar, ya. itu Tapi dia. gue salut di antara 3 orang yang luar biasa itu, gue sekarang berdiri di sebelah seorang wanita yang sangat luar binasa. Luar biasa juga, luar biasa. Belum pernah dia dihajar mancinci ya. Enggak, buat gue lu luar biasa juga. Coba kenapa saya luar biasa Pak? Luar biasa karena lu gue bilang dia seorang sosok wanita yang luar biasa karena pertama, Cipan itu walaupun berkarir, tapi dia tetap menomorsatukan keluarga dan anak-anaknya. Itu luar biasa, satu. Tadinya ada 10, cuma karena dia dorong-dorong mulu, 1 aja deh. Enggak, Terus banyak, terus dia bisa jadi istri yang baik, dia bisa jadi seseorang yang memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita semua. Betul, tiap pagi ngasih informasi. Ini tadi Wendy bisa ngomong gini karena sebelum mulai ada deal-dealan 50.000. Tenang, ntar gue lunasin. Dan pada pagi hari ini spesial juga karena kita kedatangan teman-teman kita dari SMK Negeri 1 Kemusu Boyolali. Selamat datang. Ini bisa dibilang adik-adik datang di saat yang pas dan juga mungkin buat pemirsa yang lagi nonton Basa Basi jangan pindah channel karena sekarang saya akan langsung mengundang bintang tamu saya. Ini juga sosok perempuan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat seolah-olah seperti sempurna luar dalam. Betul sekali. Kita sambut langsung saja. Ini dia. Tapi sebelumnya, sebelum disambut, sebelum kita datengin, kita lihat dulu profilnya. Ini dia. Silakan. Perempuan berdarah asli Betawi ini pertama kali mengawali karirnya lewat Abang None Jakarta pada tahun 1994 dan berhasil meraih juara harapan 1. Tak hanya di situ, 2 tahun berselang Alia Rohali mendapat gelar Putri Indonesia pada tahun 1996 dan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Universe 1996 di Amerika Serikat. Kemudian karirnya melejit saat membawakan acara kuis bersama Helmi Yahya dan mendapat beberapa penghargaan Best Host. Tidak hanya di dunia hiburan yang Alia tekuni, saat ini dia merambah ke dunia hukum dan baru menyelesaikan sekolah S2 dan menjadi notaris. Langsung saja yuk kita sambut Alia Rohali. Selamat datang kembali. Apa kabar Mbak? Baik. Thank you ya udah datang lagi. Hari ini tema ini orange. Orange. Kita kebetulan bergabung di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Cocok menjelang Ramadan harus menjelang bersih Ramadan ya? harus bersih-bersih. Bersih. Bersihkan hati juga ya Mbak. Oh iya benar. Alah, enggak ya, gue selalu gemes deh sama ini. Boleh Mbak kalau mau dibeli bawa pulang 750.000 aja Mbak. Enak, jangan dong. Potong honor ya. Kita makin berkurang. Mbak Alia apa kabar? Baik ya pastinya ya? Baik, alhamdulillah. Ini kita udah browsing banyak bintang tamu yang bisa datang ke sini. Hari ini khususnya tema hari ini adalah perempuan yang kita anggap kuat. Aduh, apa tuh? Kuat terutama di dalam. Oh. Karena menurut aku seorang perempuan bisa tetap mengurus keluarganya, bisa berkarir, bisa menghadapi semuanya, itu tanpa disadari adalah perempuan yang kuat secara mental. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Tapi ya itu bukan berarti juga gue nggak ada kekurangan ya. Maksudnya dalam mengurus anak segala macam, apalagi anak 3 dengan kerja, dengan masih waktu itu kan sempat masih kuliah juga kan, lagi hamil Nah segala makanya macam. untuk membagi itu semua kalau nggak kuat kan udah kolaps dari kapan tahu, udah nyerah bahkan. Mungkin yang pertama tuh kepala batunya dulu kali itu gue ya. Oh keras kepala pada dasarnya. Pada dasarnya keras kepala, banyak maunya. Jadi pokoknya kalau udah mau harus. Itu dulu kayaknya awalnya. Nah, itu terus memotivasi akhirnya atau iya, terus akhirnya jadi bisa mengatur segala sesuatu mau nggak mau gitu. Tuh, kan berarti kalau misalkan nih buat pemirsa seorang suami terutama ini istri gue kepala batu banget sih. Kalau diarahkan ternyata bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang luar biasa Iya. benar. Jadi nggak apa-apa kalau kepala batu sedikit gitu. Tapi ya tetap aja juga emang juggling juga gitu. Maksudnya kadang-kadang juga ada kekurangannya dalam mengasuh anak gitu. Kadang-kadang psikolog, ternyata anak gue hari ini
apa gitu. Ternyata Benar. ini hari ini ngapain gitu. Nah itu ya kekurangan-kekurangan seperti itu ya mohon dimaklumi. Mungkin faktor umur juga kali Oke, langsung bilangnya faktor umur ya kalau lupa ya. Sekarang aku pengen sedikit flashback Mbak. Di tahun 96 Mbak Alia Rohali ini maju sebagai Miss Universe mewakili Indonesia. Itu kontradiksinya udah kayak sekarang nggak sih Mbak? Kalau sekarang kan kayaknya kalau maju ke ajang Miss Universe tuh waduh negatifnya banyak banget. Loh justru kalau menurut aku sekarang sih mungkin masyarakat udah yang pertama mungkin dibilang menerima juga enggak juga ya, cuma udah lebih ekstra lah gitu. Oh kalau dulu lebih parah? Dulu lebih parah dong. Oh, dulu iya? gue gadis berusia 20 tahun ikut Miss Universe itu kontroversinya kan luar biasa ya. Umur berapa waktu itu? Aku 96. Aku lahir tahun 83, umur berapa tuh kira-kira ya? 13 ya. Nah, itu gue udah yang dihujat sana sini gitu dengan yang kontra gitu. Tapi untungnya juga ada yang pro lah gitu. Sampai akhirnya kan itu semua berhentinya tuh karena Presiden Soeharto sampai turun bicara, Bo, gitu. Anda langsung di stop sama kepala negara. Sama kepala negara kontroversi itu. Gila kan? Jadi buat gue tuh juga sebuah pelajaran yang luar biasa untuk seorang gadis berusia 20 tahun loh itu. 20 tahun itu kan secara mental iya. Bener. Tapi ya pada akhirnya ya karena dukungan dari keluarga lah yang bikin kayaknya ya everything is okay gitu. Padahal sebenarnya gila loh. Ya istilahnya ya mungkin juga ya wajar-wajar aja sih ada kontroversi ya. Secara kan pergi ke Miss Universe pakai swimsuit gitu. Cuma ya akhirnya membuat kuat juga gitu pembelajaran. Secara mental ya, salah satu proses hidup kali salah ya. satu proses hidup gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau yang luar biasa. Mbak Alia ikut pemilihan Abnon itu memang dari awal niatnya cuma ikut atau ini udah dari awal berpikir bahwa ini adalah langkah awal gue menuju ke dunia entertain? Sebenarnya sih mungkin waktu usia segitu belum mikir panjang ya. Belum mikir serius pengen ke dunia entertainment gitu, walaupun ada keinginan untuk jadi bintang film gitu. Oh, bintang film. Masa kecil kalau zaman dulu kan sebutannya bintang film, ya kan, kalau artis kan. Jadi dari kecil emang punya keinginan untuk bisa jadi seorang bintang film. Tapi pada saat ikut pemilihan Abang None itu lebih kepada apa ya? Kebetulan kan gue orang Betawi gitu. Jadi ya kayak ada rasa pengen istilahnya membuktikan lah gitu bahwa orang Betawi itu juga bisa jadi none Jakarta gitu. Selain itu juga karena pengen punya prestasi aja sebenarnya gitu, sebagai seorang remaja tuh nggak pengen cuma sekolah aja, tapi pengen punya prestasi yang lain yang bisa ya istilahnya membangkitkan rasa percaya diri juga gitu. Kan umur-umur segitu kan masih anak-anak. Tapi sekarang gitu. tadi Mbak Alia bilang membangkitkan rasa percaya diri. Padahal ya mungkin kalau menurut orang-orang di sini setuju nggak kalau secara fisik Mbak Alia itu sempurna, cantik, setuju? Kayak lo pakai agak maksa deh ngomongin setuju. Agak maksa dan ini bentuknya tembakan, kalau nggak setuju saya tembak kalian. Ya tapi gini, pernah nggak mendengar ada orang bilang, iyalah lo bisa sukses jadi Abang None, bisa ke Miss Universe, lo cantik. Ya mungkin ada juga yang mengatakan seperti itu gitu ya. Cuma dulu mah gue juga kecilnya nggak cakep-cakep amat kali. Tapi merasa nggak kalau diri sekarang? Oh, merasa lebih cakep ketika sudah berumur malah. Sudah berumur. Jadi dulu tuh gue juga seorang gadis yang kurang percaya diri lah gitu. Masih makanya juga. Nah iyalah umur 18 tahun gitu. Dulu gue kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol, lagi kumpul-kumpul terus diajak ngobrol nih sama dulu gubernurnya tuh Suryadi Sudirja ya. Itu gue ngumpet di belakang abangnya karena gue malu, gue nggak mau diajak ngomong gitu. Jadi ada proses-proses seperti itu. Jadi sebenarnya kayak pemilihan Abang None, terus juga Putri Indonesia. Itu pun waktu Putri Indonesia gue masih ada lah rasa nggak percaya dirinya gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, mohon maaf saya potong. Kalau misalkan dari tidak percaya diri akhirnya percaya diri untuk ikutan ajang itu, alasannya seperti apa? Jangan dijawab dulu, nanti setelah iklan. Sekarang kita mau kasih iklan. Sebelumnya ada quotes bagus dari Lizzy Vasquez. Ini dia. Cantik adalah saat kita bisa menerima diri kita apa adanya. Saat itulah kita bisa melihat diri kita yang paling cantik. Lizzy Vasquez. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas Ini. You're beautiful, you're beautiful.